Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat perjalanan Islam? Semoga kita selalu diberi lindungan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lanjutkan kisah perjalanan Nabi Ayub alaihi salam. Kisah kesabaran Nabi Ayub dimulai dari sini. Nama Ayub alaihi salam disebutkan Allah bersama para nabi lainnya pada Al-Quran Surah An-Nisa ayat 163. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun, dan Sulaiman. Dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kemudian Allah menceritakan tentang ujian yang diberikan kepada Ayub dan bagaimana beliau bersabar menghadapinya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Sad ayat 41-44, dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyeru Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia, Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh, dia sangat taat kepada Allah. Allah memberi ujian kepada Nabi Ayub dengan mengambil kembali seluruh nikmat berlimpah yang dia berikan kepada beliau. Pertama, Allah timpakan kepada Ayub alaihi salam penyakit kulit di sekujur tubuhnya. Bahkan Ibnu Katsir menafsirkan, tidak ada satu pori-pori pun dari tubuh Nabi Ayub yang selamat dari penyakit juzam kusta itu. Dengan itu Allah mengangkat nikmat paras beliau yang rupawan. Badannya yang semula sehat, segar, dan bugar Allah angkat dengan menimpakan tubuh yang sangat lemah karena penyakit itu. Saking lemahnya, dikisahkan Nabi Ayub sampai tidak sanggup berjalan sendiri untuk buang hajat ke kamar mandi, sehingga istri beliau harus menemani. Putra-putri beliau pun Allah ambil, semuanya meninggal dunia. Tak sampai di situ, harta Nabi Ayub yang berlimpah dan tak ada yang menandingi jumlahnya juga Allah tarik kembali. Nabi Ayub pun jatuh miskin. Ditambah dengan kondisi penyakitnya, semua orang menjauhi beliau. Nabi Ayub pun mengasingkan diri ke suatu tempat. Hanya istri beliau yang setia menemani, juga dua orang sahabat beliau yang selalu mengunjungi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik tentang berapa lama waktu Nabi Ayub menjalani ujian ini. Sesungguhnya Nabiullah Ayub alaihi salam berada dalam ujiannya selama 18 tahun. Baik keluarga dekat maupun keluarga jauh menolaknya kecuali dua orang laki-laki dari saudara-saudaranya. Kedua saudara itulah yang selalu memberinya makan dan menemuinya. Istri Nabi Ayub pun sangat kasihan melihat kondisi suaminya itu. Hingga pada suatu hari saat membawakan makanan untuk Nabi Ayub, sang istri mengusulkan sesuatu kepada beliau. Wahai Ayub, seandainya engkau mau meminta kepada Allah, tentu Dia akan memberimu jalan keluar. Demikian saran istrinya yang tak tega melihat Ayub alaihi salam sakit demikian lama. Namun, apa jawab Nabi Ayub? Beliau menolak dengan alasan yang luar biasa. Jawaban inilah yang menandakan betapa tingginya derajat keimanan Nabi Ayub. Kesabaran tingkat tinggi juga beliau perlihatkan melalui jawaban atas saran istrinya tersebut. Aku telah diberi kesehatan selama 70 tahun. Sakit ini masih derita sedikit yang Allah timpakan sampai aku bisa bersabar sama seperti masa sehatku yaitu 70 tahun. Demikian jawaban Nabi Ayub.
Jawaban tersebut juga sekaligus menjadi penegas bahwa hati beliau sama sekali tidak terpengaruh dengan ujian dahsyat yang ditimpakan Allah. Kedua sahabat yang masih setia mengunjungi dan membawakan makanan pun khawatir akan ujian yang menimpa Nabi Ayub. Terbersit dalam benak salah satu di antara keduanya bahwa ujian Nabi Ayub mungkin disebabkan karena dosa besar yang pernah beliau perbuat. Kegundahan itu pun disampaikannya kepada sahabat yang lain. Kemudian sahabat ini menyampaikannya kepada Nabi Ayub. Ketika mendengarnya beliau sempat sedih, tetapi beliau Nabi Ayub kemudian menceritakan kondisinya secara terbuka dan menampik prasangka itu. Bagaimana kisah selanjutnya? Bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong Nabi Ayub? Ikuti kisahnya di video selanjutnya. Terus dukung kami dengan subscribe, komen, dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.